Perkenalkan, nama saya Ahmad Kausar Riza Alvaros dengan NIM 23520169 KT 10355. Perkenalkan, nama saya Amalia Safitri dengan NIM 23514597 KT 10224. Perkenalkan, nama saya Dewi Rati Lailatul Fitroh dengan NIM 23521570 KT 10405. Perkenalkan, nama saya Diah Ayusri Nurmala dengan NIM 23513072 KT 10179. Perkenalkan, nama saya Rifki Hamzah Yugi Nasrullah dengan NIM 23518099 KT 10314. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar permasalahan dari antroposentrisme terhadap ekosistem hutan di Kabupaten Berau. Dasar permasalahan dari antroposentrisme terhadap ekosistem hutan di Kabupaten Berau yang pertama ada pengklasifikasian hutan yang kurang tepat sehingga menyebabkan eksploitasi hutan yang dapat merusak hutan secara permanen. Pengklasifikasian tersebut pada akhirnya menjadi alat legitimasi masuknya perusahaan mengeksploitasi hutan untuk kepentingan produksi komoditi pasar. Eksploitasi alam yang terus berlangsung secara terus-menerus menyebabkan hilangnya fungsi-fungsi ekosistem yang berimplikasi pada terjadinya instabilitas ekosistem bumi atau krisis lingkungan. Dasar permasalahan yang kedua yaitu perusahaan yang bahkan belum memiliki hak guna usaha terus memaksa untuk melakukan eksploitasi hutan. Dasar permasalahan yang ketiga yaitu perusahaan tidak melakukan atau tidak menerapkan sistem tebang satu tanam satu secara maksimal sehingga laju deforestasi itu terus bertambah dan tidak terbendung lagi. Dampak antroposentrisme terhadap ekosistem hutan di Kabupaten Berau yaitu yang pertama, dari 8.057 hektar APL di Kampung Long Ayap, 3.867 hektar telah dikonversi menjadi lahan perkebunan sawit. Yang kedua, areal hutan lindung menghadapi ancaman di masa yang akan datang. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai interaksi antara perusahaan yang memiliki ego antroposentrisme dengan masyarakat Longayap. Masyarakat Longayap memiliki penolakan yang sangat keras terhadap watak antroposentrisme perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang kita tahu, perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan sistem tebang satu tanam satu, akan tetapi mereka melakukan penebangan secara tidak bertanggung jawab sehingga laju deforestasi sangatlah tinggi. Oleh karena itu, masyarakat Longayap sangat melakukan penolakan terhadap aksi tersebut. Tim mediator yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah dan perusahaan telah melakukan upaya mediasi. Akan tetapi masyarakat menolak agar hutan di Longayap tidak terus terdegradasi. Seperti yang kita ketahui dan berdasarkan jurnal, masyarakat Longayap telah memiliki paham ekosentrisme sebagai paham lingkungan yang sustainable. Oleh karena itu, masyarakat Longayap percaya bahwa hutan yang terjaga serta rindang tetap lebat itu adalah sesuatu yang harus dijaga dan tidak boleh dirusak oleh paham-paham seperti antroposentris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Berau untuk menghadapi dampak negatif dari antroposentrisme terhadap ekosistem hutan yang ada di sana. Yang pertama, masyarakat telah meningkatkan paham ekosentrisme sebagai paham pengelolaan lingkungan yang sustainable. Yang kedua, masyarakat telah menata ulang sistem perladangan agar pembukaan lahan hutan perawan untuk keperluan perladangan masyarakat bisa dihentikan. Ini adalah poin tentang menolak konversi hutan untuk perkebunan sawit baru. Karena hutan adalah paru-paru dunia, selanjutnya hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan iklim. Konversi hutan akan berdampak negatif terhadap lingkungan kita, seperti perubahan iklim, banjir, dan kemudian kekeringan. Hutan adalah sumber daya alam yang sangat berharga bagi kita. Hutan harus dilestarikan untuk kepentingan generasi mendatang. Kemudian, menetapkan visi kolektif yang mengusung keberlanjutan lingkungan. Kita juga harus berkomitmen untuk melindungi hutan dan lingkungan. Kita juga harus mengembangkan model-model pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita juga harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan kita juga harus menjaga keseimbangan ekosistem. Sekian, terima kasih. Poin selanjutnya adalah
Merangkul agroforestry kopi, model pengelolaan hutan APL yang berkelanjutan di Kampung Long Ayap. Di jantung Kampung Long Ayap terbentang hutan APL yang menyimpan potensi sangat luar biasa bagi masa depan yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan agroforestry kopi, kita dapat mengubah hutan ini menjadi kawasan produktif yang tidak hanya menghasilkan komoditas kopi bernilai tinggi, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Agroforestry kopi juga merupakan praktik mengintegrasikan tanaman kopi dengan berbagai jenis pohon dalam satu lahan. Pendekatan ini menawarkan segudang manfaat, diantaranya adalah peningkatan produktivitas kopi, pemeliharaan ekosistem hutan, kemudian peningkatan pendapatan petani, kemudian penguatan ketahanan pangan. Sekian, terima kasih.